Baik, karena sudah pada pukul 1:11, maka caranya akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu sekalian dan para peserta webinar acara siang hari ini. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayatnya, kita dapat berkumpul pada acara siang hari ini. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Wendy Setiadi Putranto, SPT, MSI, sebagai dosen pembimbing lapangan kami, lalu kepada yang terhormat Bapak Ibu Desa, dan kepada seluruh teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah menyempatkan untuk mengikuti acara KKN virtual kali ini. Ya, walaupun kita sedang berada di masa pandemi COVID-19 seperti ini ya, tapi itu bukan menjadi penghalang dong kalau kita untuk memperoleh hal-hal baru dan pengetahuan baru. Tapi sebelum lanjut ke acara berikutnya, alangkah baiknya nih jika kita berkenalan terlebih dahulu. Saya, Muhammad Dafar Yaguna, selaku MC akan menemani Bapak Ibu sekalian pada acara siang hari ini. Sebelumnya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini sudah tahu belum? Apa sih yang bakal kita bahas yang ini? Tapi kayaknya udah pada tahu ya, karena sudah dilihat juga di layarnya. Ya, kalau siang hari ini kita akan mengadakan KKN virtual dengan bertemakan pengembangan usaha pengolahan susu menjadi produk keju atau fruit cheese menggunakan ekstrak buah nanas. Nah, dari temanya saja sudah sangat menarik ya, Bapak Ibu sekalian. Membuat keju menggunakan nanas. Pasti pada penasaran kan, emang bisa ya buat keju menggunakan ekstrak buah nanas? Tapi sebelum mengetahui lebih lanjut lagi, agar acara siang hari ini kita dipenuhi keberkahan, maka akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Teh Adinda. Kepada Teh Adinda, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya
dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat, sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Shadaqallahul azim. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada Teh Dinda atas bacaan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga yang mendengarkan dan yang membacakannya akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Selanjutnya, akan ada sambutan dari Ketua Kelompok KKN Virtual kita, yaitu Teh Lola Oktalita. Kepada Teh Lola, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada MC. Jadi sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehingga kita dapat berkumpul di acara webinar ini walaupun dalam keadaan online ya. Nah, kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Dr. Wendri SPT MSc selaku dosen pembimbing lapangan, yang saya hormati Ibu dan Bapak perwakilan desa, dan yang saya hormati peserta webinar KKN pengembangan usaha pengolahan susu menjadi produk keju menggunakan ekstrak buah nanas lokal. Nah, terima kasih kepada semuanya karena telah hadir dalam webinar ini. Saya harap dengan mengikuti webinar ini secara sungguh-sungguh, Ibu, Bapak, dan rekan-rekan mendapatkan materi dan wawasan baru yang kedepannya dapat diaplikasikan dan jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas. Nah, nanti silahkan tanyakan kepada pemateri saat sesi tanya jawab. Akhir kata, saya mewakili panitia memohon maaf jika dalam berjalannya acara nanti ada hal yang kurang berkenan di hati. Tetap semangat dan jaga kesehatan, selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun berada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Teh Lola atas sambutannya. Selanjutnya akan ada sambutan lagi dari Bapak dosen pembimbing lapangan kami, yaitu Bapak Dr. Wendri Setiadi Putranto SPT MSI. Kepada Bapak Wendri, waktu dan tempat kami persilakan. Ya. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari ini merupakan suatu rangkaian kegiatan KKN virtual kurang lebih 1 bulan. Unpad mengambil kebijakan KKN dilaksanakan secara virtual dalam masa pandemi ini. Jadi walaupun dalam kondisi pandemi, harapannya mahasiswa masih dapat melakukan kegiatan KKN ya, pengabdian kepada masyarakat. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang berkenan hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat memberikan manfaat. Yang kedua, terima kasih kepada panitia yang sudah bekerja keras. Mungkin dari minggu pertama, saya lihat dari persiapannya, dari minggu pertama, kemudian menyiapkan materi, dan saya mengharapkan bukan hanya saya yang menjadi narasumber, tapi juga dari mahasiswa. Jadi nanti materinya bukan hanya dari DPL-nya, tapi juga dari mahasiswanya. Jadi itulah namanya KKN virtual. Jadi tidak hanya menjadi IO, tidak hanya belajar mengorganisir kegiatan, tapi juga menyampaikan apa yang sudah diketahui. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat semua. Selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan silaturahminya tetap berjalan dan nanti setelah webinar juga mudah-mudahan bisa disambung kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Wendri atas sambutannya. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib untuk keberlangsungan acara siang hari ini. Tata tertib yang pertama yaitu peserta webinar diharuskan menyalakan kamera selama webinar berlangsung. Lalu yang kedua yaitu peserta tidak diperbolehkan untuk menyalakan mic kecuali dipersilakan oleh MC.
ketiga yaitu selama sesi pematerian, peserta dilarang untuk meninggalkan Zoom meeting ini. Dan yang keempat yaitu menggunakan format nama dengan nama underscore asal. Contohnya yaitu Dava_Bandung. Baik, sebelum lanjut ke inti acara, kita bakal mengadakan kuis terlebih dahulu nih. Kuisnya gampang ya ini, jadi Bapak Ibu sekalian cukup menjawab atau menebak gambar yang akan diperlihatkan. Untuk gambar yang akan diperlihatkan nanti bakal ditunjukkan oleh operator kami. Nah, lalu cara menjawabnya gimana sih? Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal menjawab di kolom chat. Apa sih itu gambarnya, tentang apa? Nah, Bapak Ibu udah siap belum untuk mengikuti ini ke tebak gambar? Sudah siap ya kayaknya ya? Ya udah boleh Ya, dari operatornya ditampilkan. Ya, silakan yang mau jawab langsung aja, langsung dijawab. Pertanyaannya apa? Ini gampang nih, jadi ada gambar SpongeBob itu nunjuk di rumahnya. Rumah SpongeBob tuh apa ya? Terus itu ada Ci itu kayaknya ini ya, apa? Molekul kimia kalau nggak salah. Terus ada ikan di tengahnya, ikan lele. Ayo Bapak Ibu yang ingin jawab boleh? Baru satu orang yang ingin jawab. Langsung aja menjawab Bapak Ibu sekalian. Jadi langsung jawabannya apa? Wah, udah banyak nih. Udah, takut nggak cukup hadiahnya. Jadi kita lanjut ke yang kedua, siap-siap untuk Bapak Ibu sekalian. Kita cepet-cepetan ya, siapa yang jawab terlebih dahulu. Mangga operator, diperlihatkan gambar yang kedua. Nah, ini yang kedua ya. Jadi ada gambar keju sama, wah kalau saya jawab nanti ketahuan dong. Oke, wah banyak nih. Banyak juga yang jawab ya, Bapak Ibu. Udah kelihatan nih pasti pada pengen hadiah ya. Ya udah, kita cukup saja untuk kuis singkatnya. mohon maaf untuk MC, mungkin masih di mute ya. Oh ya maaf, tadi sedikit latihan. Masih di mute, maaf. Jadi saya akan ulangi. Ya, untuk Bapak Ibu sekalian, mohon sabar karena hadiahnya dan pemenangnya akan diberitahukan pada di ujung acara. Jadi mohon sabar ya Bapak Ibu. Kita akan lanjut ke acara berikutnya. Nah, dari kuis singkat tadi, kita udah dapat nih gambaran tentang apa yang bakal dibahas pada siang hari ini. Jadi, kita langsung saja untuk masuk ke materi pertama, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Wendri. Kepada Bapak Wendri, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Ya, jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan sharing lah sedikit. Dan ini kebetulan hasil penelitian di laboratorium kami. Jadi kebetulan saya di lab pengolahan teknologi pengolahan hasil peternakan di Fakultas Peternakan di Unpad. Ya. Jadi keju selama ini mungkin sebagian besar masih impor. Ya. Dan
prosesnya juga terbatas di beberapa industri yang sudah mapan gitu. Nah, sekarang kita coba bagaimana kita membuat keju dari ekstrak atau sumber enzimnya itu dari tanaman. Nah, ini kita beri nama dengan fruit cheese ya, karena ekstraknya itu dari buah. Ya, silahkan next. Ya, nah ini macam-macam keju ya, banyak sekali di dunia itu. Kurang lebih sekarang ada 750 jenis mungkin yang terakhir itu yang. Jadi memang keju itu bukan dari aslinya bukan dari kita ya. Jadi berkembang di Eropa, ya. Kemudian masuk ke kita itu pada saat kita mungkin dijajah ya dengan oleh Belanda itu. Nah, nanti saya tampilkan ada keju lokal yang ada di kita. Next, silahkan. Ya, terus. Nah, ini. Jadi ada sekitar 750 jenis, ini yang kemudian report terakhir ya, yang textbook di 2017. Keju itu ada dua jenis. Jadi yang pertama, dia dikumpalkan oleh enzim, ya, atau renin. Renin atau renin itu asalnya itu dari lambung anak sapi, ya, lambung anak sapi yang umurnya masih sekitar 6 bulan, belum makan rumput. Ya, jadi kita ambil, kita ekstrak, nah, itu namanya renin atau kasarnya renet. Ya. Enzim murninya namanya renin, ekstrak kasarnya renet. Nah, ini banyak diproduksi juga, tapi untuk di kasus di Indonesia agak susah karena produksi sapi di kita dipotongnya di atas umur 6 bulan, ya kan? Jadi tidak ada yang lebih dari 6 bulan atau istilahnya fill gitu, fill production itu nggak ada, agak sulit, makanya kita impor, masih impor renin. Dan renin itu tidak hanya dari tadi dari anak sapi, tapi juga sekarang berkembang dari mikroba, ya. Itu ada mukor, kapang, ya. Ada juga kebetulan disertasi saya tentang dari bakteri asam laktat. Sumbernya dari bakteri asam laktat itu kita temukan waktu itu. Dan yang kedua penggumpalnya tuh karena asam. Jadi keju itu ada dua jenis yang digumpalkan oleh enzim dan oleh asam. Enzim sumbernya dari renin tadi atau protease like renin, dari protease yang seperti renin. Nah, itu sumbernya bisa dari mikroba atau istilah microbial rennet. Ada juga yang dari tanaman, protease itu vegetable rennet. Nah, sekarang yang kita akan ulas itu tentang vegetable rennet, jadi rennet yang dari tanaman atau renin protease like renin yang dari tanaman. Silahkan terus lanjut. Jadi prinsipnya untuk membuat keju itu sebetulnya sederhana. Jadi susu, ya, kemudian kita tambahkan tadi renin atau rennet atau asam, ya kan? Dari keju ada juga yang dari asam. Nah, ini akan terjadi gumpalan atau terkoagulasi. Kemudian gumpalan itu kita bisa saring ya, atau kita lakukan pemisahan antara yang menggumpal dengan cairannya. Nah, yang menggumpalnya itu kita sebut sebagai curd, yang memisahnya itu whey, atau mungkin pernah mendengar ada istilah whey protein. Itu juga bisa dimanfaatkan lagi, bukan hanya limbah, itu juga sekarang diolah menjadi protein, sumber protein juga, karena di situ masih tinggi protein. Nah, curd itu kemudian untuk proses selanjutnya itu kita bisa press, ya, pressing itu untuk tujuannya mengeluarkan air ya sebanyak mungkin. Kemudian setelah itu bisa sekaligus dilakukan penggaraman. Jadi garam itu untuk rasa asinnya dan pengawet. Nah, untuk yang keju hanya dipres dan diberikan garam itu kategorinya fresh cheese.
Jadi tidak dilakukan pemeraman atau ripening, tidak diperam. Sehingga kalau fresh cheese itu biasanya keju yang lunak ya. Nah, kemudian kita peram menjadi ada semi keras sampai keju yang hard cheese yang keras itu yang bisa kita peram 6 sampai 1 tahun. Nah, itu yang tadi jawabannya tadi kuis tadi ya. Nah, itu pemeramannya bisa di atas 6 bulan. Silahkan. Jadi prinsipnya seperti itu, membuat keju itu jadi susu, kemudian kita tambahkan ini koagulan, ya koagulannya itu bisa renin atau asam, dan di samping itu untuk meningkatkan proses koagulasinya itu kita tambahkan kofaktor atau aktivator ya, kofaktor dari enzimnya. Nah, itu biasanya menggunakan kalsium klorida. Nah, ini salah satu kunci dalam proses pembuatan keju itu penambahan kalsium klorida sehingga proses penggumpalannya itu akan lebih sempurna gitu. Nah, kemudian dilakukan istilahnya pemisahan, jadi pemotongan dari hasil koagulasi tadi, cutting itu tujuan itu memisahkan whey dari curd-nya. Nah, dapatkan curd, kemudian kalau kita mau membuat keju yang mozzarella, yang fresh cheese itu tinggal proses pemanasan dan lain-lain, tambahkan garam. Tapi kalau kita akan membuat keju yang keras ya itu harus diperam, di ripening 6 sampai 1 tahun. Lanjut, silahkan. Nah, ini mozzarella. Jadi mozzarella itu dia elastis ya, dan biasanya tanpa pemeraman, tidak diperam, jadi prosesnya cepat, ya, kategorinya fresh cheese agak lunak. Gitu. Nah, ini bisa menggunakan renin, lah nanti bisa reninnya kita ganti dengan bromelin. Jadi di dalam nanas tadi itu ada enzim protease yang kita sebut sebagai bromelin ya. Itu bisa menggumpalkan. Silakan lanjut. Next. Ya. Nah, ini step-step pembuatan mozzarella. Jadi saya jelaskan dulu karena jadi nanti kita memanfaatkan bromelin tapi cara membuatnya seperti mozzarella gitu. Jadi saya jelaskan dulu yang mozzarellanya. Jadi pertama susu ya, susu yang segar ya. Nah, ini kualitas keju itu tergantung dari bahan baku dari susu juga. Jadi kalau komposisi susu itu kualitasnya rendah, bahan keringnya rendah, nanti rendemen atau curd yang kita dapatkan juga sedikit. Makanya ini waktu itu penelitian terakhir kita tambahkan skim sekitar 2%. Jadi untuk meningkatkan nanti jumlah rendemennya. Kemudian setelah itu kita tambahkan asam sitrat itu tujuannya untuk menurunkan pH. Sebetulnya pH susu itu sekitar 6,8, itu kita buat agak turun sedikit tapi tidak menggumpal. Jadi dia agak turun sedikit 5,5 lah sekitar itu. Jadi tidak sampai 4,5. Kalau 4,5 dia menggumpal susu itu. Nah, sekitar 5,5. Kemudian baru kita tambahkan, kita panaskan bisa. Kita panaskan kemudian untuk mozzarella kita tidak pasteurisasi. Jadi tidak dipanaskan menggunakan suhu 80 atau 70, 60 tidak. Jadi hanya 37 derajat Celcius tanpa pasteurisasi. Nah, jadi itu berkaitan nanti dengan elastisitasnya. Selanjutnya, next. Nah, setelah itu kita tambahkan reninnya. Renin bisa digabung dengan kalsium klorida, itu sebagai Ca2+, kalsium itu sebagai kofaktornya. Jadi biar kecepatan menggumpalnya lebih aktivitas penggumpalannya lebih tinggi, lebih cepat. Ya. Kemudian teksturnya lebih kompak, gitu. Kalsium itu. Jadi Ca2+ ini boleh, ini masuk dalam bahan tambahan makanan. Penggunaannya memang tidak boleh terlalu banyak ya. Tapi dalam ukuran sekitar 0,2-0,3% itu masih boleh. Nah, setelah itu kita tambahkan dia akan menggumpal ya. Kita bisa tunggu 30 menit. Jadi renin plus kalsium, kemudian kita diamkan sekitar 30 menit. Tapi biasanya sebelum 30 menit dia sudah menggumpal.
karena ada kalsium, jadi cepat sekali. Next. Nah, kemudian setelah menggumpal, ya, nah, kita lakukan istilahnya cutting, dipotong-potong lah. Gitu. Bisa besar-besar dulu, kemudian kalau saya biasanya ini, setelah dipotong-potong kita diamkan, sehingga nanti akan terpisah whey-nya ini, akan terpisah. Cairannya akan terpisah, kemudian ini kita pisahkan. Kita pisahkan, kemudian kita dapatkan curd. Selanjutnya, nah, kemudian kita masuk ke, setelah kita dapatkan curd, untuk melakukan stretching itu, kita panaskan. Jadi dipanaskan, tapi ditambahkan juga dengan asam. Kalau tidak ada natrium sitrat, nggak apa-apa ini. Cukup dengan asam sitrat. Asam sitrat itu biasa digunakan kalau kita buat sirup ya, mungkin ada itu merek tertentu lah saya nggak. Asam sitrat itu sedikit aja, 0,1%. Kemudian ini boleh tidak ditambahkan juga nggak apa-apa. Natrium sitrat ini 1%. NaCl sebetulnya sesuai dengan selera lah. Kalau memang ingin yang agak asin, ini boleh dinaikkan 1. Dari berat curd tadi. Jadi gumpalan tadi itu kita timbang, kita tambahkan sebanyak itu. Ya, kalau takaran membuat di rumah itu ya seujung ini aja lah. Kalau dalam 1 liter susu itu kita dapatkan curd kurang lebih 1 ounce. Nah, nanti penggunaan asamnya itu seujung sendok teh lah itu. Garamnya lebih sedikit lagi. Kemudian kita panaskan di atas panci yang ini seperti tidak langsung kena api. Jadi panci pertama dikasih air, kemudian panci kedua ya ditumpuk gitu, kemudian dipanaskan sambil diaduk lah, dimulurkan, sambil dimulur-mulurkan. Nah ini kalau elastisitasnya bagus dia sampai sangat mulur seperti ini. Nah ini pembuat. Nah ini mozzarella sudah jadi. Nah, ini prosesnya, proses membuat mozzarella seperti ini, dan rata-rata kita dapat 10% ya, dari 1 liter 10% berarti 1 ounce. Jadi kalau kita mau buat dari 1000 liter, kita dapat 1 kilo keju. Ya. Hanya 1000 liter. Saudara hitung 1000 liter, sekarang harga susu di KUD itu 7.500, kadang 8.000 lah. Nah, nanti saudara bisa bandingkan dengan harga merek tertentu yang di supermarket itu mozzarella berapa harganya. Nah, itu prinsipnya. Kita lanjutkan ya. Nah, next, sorry. Nah, ini tadi. Jadi tadi prinsipnya menggunakan renin ya. Tadi renin kita harus beli, ya kan? Bentuknya macam-macam di pasaran. Sekarang memang banyak yang dijual online itu semua impor. Kita belum ada produk renin dari dalam negeri ya. Belum ada. Nah, ini sekarang kita coba, ini kebetulan banyak sekali sumber dari tanaman ya. Mau buah-buahan ya. Itu juga banyak. Ini ada kiwi, jahe ya. Itu semua terutama beberapa getah itu juga ya, pepaya, papain ya, enzim atau yang ada di pepaya yang biasa kita gunakan untuk mengempukkan daging. Jadi selain untuk mengempukkan daging, kita bisa gunakan untuk menggumpalkan susu. Nah, ini kategorinya latek istilahnya peptidase ya, yang getah-getahan lah. Ini contoh. Ini saya ambil dari penelitian. Lanjut. Nah, ini contoh waktu itu kita penelitian tahun 2010 ya. Kalau ini saya gunakan lemon. Nah, jadi lemon waktu itu belum bisa mengukur aktivitas enzimnya, tapi hanya kita tambahkan berapa gumpalannya. Dapat tinggi sekali. 20,9, tapi rasanya agak asam sedikit. Nggak apa-apa. Jadi makanya waktu itu, ini sekarang banyak kebetulan saya bimbing beberapa mahasiswa sekarang melon dicoba, jahe sudah ya, kemarin mengkudu lagi dicoba lagi. Ini beberapa komersil ya. Ini beberapa jurnal. Lanjut silahkan.
Nah, ini jahe waktu itu, jahe merah ini. Jadi jahe merah kita bisa ekstrak ya. Terus lanjut. Jadi diekstrak itu cukup dengan kita ekstraksi, kita seperti kita membuat air jahe saja. Ya. Tidak perlu pakai pelarut yang lain, pakai aquades saja. Kita ambil seperti kita mau buat larutan jamu gitu, kita ekstrak. Jahe itu optimumnya kita harus perhatikan dia optimum menggumpalkan pada suhu berapa ya, sekitar 60-an. Jadi nanti pada saat itu kita panaskan dulu susu, baru kita tambahkan jahenya. Dan ini fresh cheese ya. Ya, kita tidak peram. Nah ini cukup tinggi, dapat 14,54%. Jumlah ekstrak jahenya 5% yang ditambahkan. Nah, jadi perlu 5% agak. Kalau terlalu tinggi memang nanti agak rasa jahenya akan lebih cenderung ke arah pahit. Ya. Terus lanjut. Nah ini prosesnya ya, cukup kita tambahkan aquades. Ya. Nanti ini kita dapatkan ekstrak. Jadi tidak perlu menggunakan ekstraksi dengan pelarut yang lain lah, cukup air saja gitu. Dan nanti kita gunakan untuk penggumpal. Ada produk kebetulan di China itu dia jumlahnya lebih sedikit, tadi 5% ya. Kalau 5% dia bisa menggumpalkan, tapi kalau dikurang dari itu dia hanya membuat menjadi lebih kental, jadi puding. Tambah gula sedikit, tambah garam sedikit. Jadi kita tahu bahwa jahe itu juga kaya akan apa istilahnya imunomodulator ya. Jadi stimulan untuk respon imun. Jadi mungkin teman-teman yang di kedokteran juga banyak yang mengkaji itu. Jadi selain antibodi, lah ini ada beberapa istilahnya imunomodulator ya, dari rempah-rempah itu juga bagus untuk kita. Nah, ini sekaligus minum susu tapi ada jahenya gitu. Ada jahenya tapi dia sekaligus untuk meningkatkan itu ya. Oh, 10 menit lagi. Silahkan terus lanjut. Silahkan. Oke, lah ini mengkudu ya. Mungkin pernah ini mengkudu. Ini kita lanjut, silakan. Ini Mutia 2018 waktu itu sudah selesai, sudah lulus. Jadi ini saya tampilkan beberapa hasil penelitian dari bimbingan saya. Dia kebanyakan. Jadi penelitiannya sederhana gitu ya. Kita menggumpalkan susu dengan ekstrak-ekstrak dari tanaman. Nah ini salah satunya dari mengkudu. Jadi mengkudu yang bagus itu yang masih agak muda. Itu proteasenya lebih tinggi daripada yang sudah tua gitu. Silakan dilanjutkan. Nah ini waktu itu jadi kita gunakan lebih sedikit daripada jahe, ini sekitar 2% saja dari volume susu ya. Jadi 1 liter 2%-nya berapa. Jadi itu bisa menggumpalkan, tapi susu kita panaskan sesuai suhu optimum aktivitas protease yang ada di mengkudu, jadi 50 derajat Celcius. Enzim itu yang ada di mengkudu. Jadi kita panaskan susu 50, jangan terlalu panas ya, atau suhunya kurang. Jadi nanti tidak optimum penggumpalannya. Next. Nah, ini terus ya mungkin lanjut. Nah, ini tadi yang lemon tadi. Ini kalau ini penggumpalan karena asam ya. Jadi bukan enzim, bukan protease. Jadi di dalam lemon itu kan tinggi banyak asam organik ya. Nah, itu juga. Jadi tadi keju itu ada yang dibuat dari enzim, aktivitas enzim, ada juga dari asam ya. Jadi rasa kejunya agak asam-asam gitu rasanya ya. Karena memang lebih tinggi konsentrasi asam. Silahkan dilanjut. Nah, ini dia. Nah, ini sebetulnya kita sudah ada keju tradisional yang ada di Sulawesi ya, di Nrekang itu. Ini menggunakan getah pepaya. Ya. Sedikit sekali karena pepaya ini aktivitasnya cukup tinggi dan
dia aktif di suhu yang agak tinggi 80. Jadi sambil dimasak susunya, kemudian diteteskan getah, ditambahkan garam sedikit. Nah, garam itu fungsinya ternyata Na+ itu sebagai inhibitor selain memberikan rasa. Jadi kelemahan dari enzim-enzim dari tanaman memang masalahnya itu adalah nanti timbul rasa pahit karena ada aktivitas proteolitik yang terlalu tinggi. 5 menit lagi agak skip, silakan langsung ke bromelin. Nah, ini contoh dangke tadi ya. Dangke ini manfaatnya bisa digoreng. Nah, ini nanas ya. Ini yang sebetulnya tadi yang hari ini kita akan lebih detail sebetulnya. Nah, ini waktu itu cukup surprise saya. Jadi gumpalannya itu saya lihat mirip sekali dengan renin. Jadi dengan kita tambahkan kalsium klorida ya, sekitar 0,3 sampai 0,4%, kemudian kita panaskan dia 50 derajat Celcius, ya, nanti dia akan menggumpal seperti enzim renin waktu itu. Tapi yang uniknya di sini ada flavor nanas. Ini yang maksud saya, makanya kita beri nama fruit juice itu. Jadi nanas ini terasa gitu di dalam kejunya itu ya. Nah, kemudian kita prosesnya sama seperti kita membuat mozzarella tadi, dipotong-potong, kemudian diperas, dipres ya. Teruskan, lanjut. Ya, ini nanasnya kita ada perbandingan cukup diencerkan dengan Aquades 1:1, kita buat pakai juicer gitu, ambil airnya, jusnya ya. Nah, itu kita bisa gunakan. Lanjut. Nah, ini kalsium klorida ya, ini banyak kita bisa beli lah. Nah, penggunaannya tadi, ini hasil yang sudah kita dapatkan 0,3 sampai 0,4. Nanti kita akan dapatkan gumpalan yang bagus. 0,3 sampai 0,4% dari volume susu. Silakan lanjut. Nah, ini sudah menggumpal ya. Nah, kemudian dilakukan pemotongan nanti. Nah, nanas yang digunakan itu bisa 5 sampai 10%. Jadi 5 sampai 10% dari volume susu ya. Jadi kalau 1 liter ya 50 mili atau sampai 100 mili ya. Lanjut. Ya, ini gumpalannya ya. Nah, kita bisa potong-potong untuk mengeluarkan W-nya lepas airnya, kemudian kita pressing. Kita cutting, kita pressing. Lanjut. Nah, ini ya. Kemudian kita saring ya. Sama prosesnya seperti mozzarella tadi yang terus. Oke, ya ini fresh curd-nya ya. Jadi setelah ini kita tambahkan garam, ya, tambahkan natrium sitrat sedikit tadi, ya, sama dengan garam sekitar 1,5%. Kemudian di stretching, silakan. Nah, di stretching, ya. Nanti dalam proses stretching ini terjadi penguapan. Memang elastisitas bromelin tidak sebagus renin, ya, tidak semulur elastis seperti renin. Tapi dengan proses stretching ini kita bisa cetak. Jadi kita bisa cetak seperti proses cheese ya. Nah, kemudian setelah dicetak kita bisa parut itu. Jadi kalau mungkin ada merek tertentu ya, apalah kita sebut Kraft atau apa itu. Nah, itu kita bisa cetak seperti itu dan kita bisa grafting, kita bisa parut gitu. Next. Nah, seperti ini. Ini waktu itu kita organoleptik ya, kalau di lab kami setelah jadi produk itu kita uji mana yang paling disukai, kita uji panelis ya. Nah, ini kita potong-potong keju dan kemudian bagaimana respon dari panelis, dan untuk 0,3 0,4 itu ya dari panelis itu untuk tekstur sudah oke dan ada rasa, dan saya merasakan juga ada rasa nanas ya. Ini dan sekarang lagi berjalan, selain nanas kita tambahkan buah naga merah, buah naga yang merah itu. Jadi warnanya jadi merah, ya, rasa nanasnya agak berkurang.
Nah, ini silahkan mungkin Bapak Ibu peserta ini salah satu ini aja sharing, dan nanti silahkan bisa dikombinasikan dengan buah-buah yang lain gitu maksud saya. Jadi poinnya dengan menggumpalkan susu kita bisa memanfaatkan sumber enzim dari tanaman, kemudian kita proses ya. Untuk diperam saya belum melakukan itu. Dan saran saya mungkin untuk yang dari tanaman lebih bagus digunakan fresh cheese atau mozzarella. Karena kalau diperam, lama-lama dia akan aktivitas proteolitik. Saya belum mendapatkan bagaimana blocking aktivitas proteolitiknya. Karena terlalu tinggi dia akan pahit lama-lama. Jadi kalau diperam terlalu lama dia akan pahit. Makanya cukup kita buat fresh cheese, tapi cara membuatnya membuat keju mozzarella. Sehingga mengurangi kadar air dan elastisitasnya akan teksturnya akan kita dapatkan seperti keju cheddar. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin waktunya pas ya. Terima kasih. Mungkin nanti ada diskusi. Silakan. Saya kembalikan kepada MC. Angga. Baik, terima kasih banyak Bapak Wendri atas penyampaian materinya, yaitu mengenai pembuatan keju. Tadi ada banyak ya, ada yang buatan mozzarella, lalu ada yang buah mengkudu. Tapi yang paling menarik tuh yang buat pakai nanas. Karena itu tadi kata Bapak Wendri karena mirip ya, mirip framingnya. Nah, kan tadi sudah ada pembuatan keju nih. Selanjutnya bakal ada materi yang kedua, yaitu mengenai pengemasan mengenai produk kejunya. Nah, untuk kelompok 2 dipersilakan untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari subkelompok 1 akan menyampaikan materi mengenai pengemasan keju yang berorientasi lingkungan. Yang selanjutnya. Nah, sebelum menuju ke pokok bahasannya, perlu Bapak Ibu ketahui sebelumnya bahwa pentingnya pengemasan ini dapat dilihat bahwa hampir tidak mungkin ditemukan di pasaran produk yang dijual tanpa kemasan. Sebelum itu, apa saja sih tujuan, fungsi, juga peranan dari pengemasan ini? Yang selanjutnya. Nah, tujuan dari pengemasan ini, menurut pengemasan merupakan sistem yang terpadu untuk menyiapkan produk hingga siap untuk distribusikan ke konsumen akhir dengan murah dan efisien. Nah, tujuan utama dari pengemasan ini untuk kemasan ini harus dapat menyediakan perlindungan dari kerusakan dari luar seperti cahaya, oksigen, kelembaban, mikroba, atau serangga. Selain itu, kemasan ini juga berfungsi untuk mempertahankan mutu produk, juga nilai gizi, dan memperpanjang umur simpan dan yang selanjutnya. Nah, itu untuk mempertahankan bahan dalam keadaan bersih dan higienis, mengurangi terbuangnya bahan selama distribusi, mempertahankan gizi produk yang dikemas, maka media informasi juga sekaligus dapat digunakan sebagai sarana promosi. Peranan ini dapat diperjelas dengan berperannya suatu kemasan dalam melindungi bahan pangan dari kerusakan dan penguraian, serta dapat mempermudah dalam proses pendistribusian produk. Nah, selanjutnya. Nah, fungsi dari kemasan ini itu untuk sebagai pelindung produk baik dari pengaruh luar maupun dalam, sebagai brand image atau citra merek, juga sebagai alat pemindahan. Nah, selanjutnya. Nah, sebelumnya mungkin
Bapak Ibu juga rekan-rekan semua mungkin belum mengetahui apa saja sih jenis-jenis dari kemasan ini. Nah, jenis-jenis kemasan ini dibagi berdasarkan beberapa klasifikasi. Ada berdasarkan frekuensi pemakaian seperti kemasan sekali pakai. Ini tuh biasanya berupa plastik, kertas dan sebagainya. Kemudian ada kemasan yang dapat dipakai kembali atau multi trip, juga kemasan yang tidak dibuang oleh konsumen atau semi disposable. Nah, yang selanjutnya. Nah, ini merupakan jenis-jenis kemasan berdasarkan struktur dan sistem kemasnya. Terdiri dari kemasan primer, di mana pada kemasan primer ini kemasan terdiri dari satu lapis saja. Jadi kemasan untuk produknya. Kemudian ada kemasan sekunder, di mana kemasan sekunder ini terdiri dari 2 lapis. Kemudian ada kemasan tersier dan kuartener. Biasanya ini terdiri dari lebih dari 2 lapis. Juga biasanya digunakan untuk pengiriman jarak jauh. Selanjutnya. Nah, yang selanjutnya ini jenis kemasan berdasarkan sifat kekakuan. Ada kemasan fleksibel seperti plastik. Kemudian ada kemasan kaku atau toples seperti toples kaca atau toples atau kotak kayu. Juga ada kemasan semi kaku atau semi fleksibel. Yang selanjutnya. Nah, yang terakhir ada jenis kemasan berdasarkan sifat perlindungan terhadap lingkungan. Ada kemasan hermetis, di mana kemasan ini didesain untuk tahan uap dan tahan udara, yang biasanya digunakan untuk bahan makanan siap saji seperti sarden, kornet, dan lain sebagainya. Kemudian ada kemasan tahan cahaya. Nah, pada kemasan tahan cahaya ini cocok untuk digunakan pada bahan makanan yang mengandung memiliki kandungan lemak yang tinggi, seperti atau bahan fermentasi. Dibungkusnya biasanya menggunakan kemasan tahan cahaya seperti susu, yogurt ataupun keju. Kemudian ada kemasan anti panas. Nah, kemasan anti panas ini biasanya digunakan untuk bahan pangan yang memerlukan proses pemanasan seperti untuk sterilisasi atau untuk pasteurisasi. Biasanya terbuat dari logam. Namun untuk saat ini juga ditemukan ya bahan anti panas yang terbuat dari plastik yang tahan untuk microwave. Selanjutnya. Iya, setelah mendapat penjelasan mengenai tujuan pengemasan sebelumnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, mari kita sama-sama simak penjelasan mengenai persyaratan dan informasi produk kemasan olahan berupa fruit cheese. Produk fruit cheese yang diproduksi harus memenuhi syarat kemasan produk seperti yang telah diterapkan dalam Standar Nasional Indonesia atau yang kita kenal dengan SNI. SNI sendiri merupakan sebuah manajemen yang mengatur apakah suatu produk telah memenuhi standar yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia atau belum. Salah satunya mencakup standar desain dan juga standar kemasan produk. Kemudian timbul pertanyaan apa saja yang harus dipenuhi dalam suatu kemasan produk, maka kita akan bahas pada penjelasan berikutnya. Next. Ya, yang pertama yang harus ada adalah nama produk dan juga logo. Seperti yang telah kita ketahui bahwa di pasaran telah beredar banyak sekali keju-keju yang sering kita konsumsi, mungkin ya Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Seperti di sini ada contohnya keju Kraft, keju Pro Cheese, dan juga keju Mac. Lalu yang kedua, harus juga terdapat keterangan komposisi dan juga bahan. Nah, komposisi ini harus dibuat dengan bahasa Indonesia dan disusun dari bahan yang paling banyak digunakan hingga ke bahan yang paling sedikit digunakan. Nah, di samping itu, satu produk juga harus mencantumkan nilai gizi, yang isinya berupa informasi tambahan seperti nilai gizi yang terkandung di dalam produk yang Bapak, Ibu, dan teman-teman akan jual nantinya. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga adalah keterangan tanggal kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini harus dibuat secara jelas, rinci, dan juga mudah dibaca oleh para konsumen, agar konsumen nantinya mengetahui kapan produk tersebut sudah tidak layak digunakan. Seperti itu. Lalu yang keempat, suatu kemasan juga harus mencantumkan produk halal dan juga SNI, ya, logo SNI. Nah, seperti yang terdapat di layar Bapak, Ibu, dan juga teman-teman semua, bahwa logo
Halal ini biasanya berbentuk bulat dan berwarna hijau. Seperti itu. Dan yang terakhir, harus juga kemasan yang baik itu kemasan yang tidak mudah rusak. Nah, karena dalam hal ini yang sedang kita diskusikan produknya adalah fruit cheese atau keju, seperti itu ya. Nah, maka keju atau fruit cheese itu harus dikemas menggunakan kertas karton yang kokoh. Dan juga di dalamnya dilapisi dengan aluminium foil agar kebersihan produk tetap terjamin sampai kepada tangan konsumen. Selanjutnya. Ya, dari tadi kan kita sudah berbicara mengenai apa saja yang harus tercantum dalam satu buah produk, gitu kan Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, hal tersebut itu merupakan erat kaitannya dengan kewajiban pelaku usaha untuk mencantumkan informasi pada produk olahan keju atau fruit cheese. Sebagaimana yang telah tertuang di dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen yang berisikan kewajiban-kewajiban pelaku usaha. Maka setiap pelaku usaha wajib di slide berikutnya dijelaskan wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa, serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan atas produk atau jasa yang ia perjualbelikan. Nah, hal yang baru saja saya sampaikan barusan itu erat kaitannya juga dengan hak konsumen, di mana dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa salah satunya konsumen itu berhak atas informasi yang benar, jelas, dan juga jujur mengenai kondisi dan juga jaminan barang atau jasa yang ia gunakan. Nah, jadi berdasarkan pemaparan yang telah saya uraikan sebelumnya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua dapat menarik kesimpulan, gitu ya, bahwasanya walaupun produk yang kita jual masih tergolong kecil atau usaha Bapak, Ibu nantinya termasuk dalam UMKM, namun selaku pelaku usaha, kita juga harus menaati atau tunduk kepada segala persyaratan dan ketentuan yang berlaku, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Oke, Bapak Ibu, sekarang kita masuk ke metode pengemasan keju. Next. Oke, jadi dari definisi kemasan pangan. Jadi kemasan pangan itu merupakan bahan yang digunakan untuk mewadahi dan atau membungkus pangan. Baik yang bersentuhan secara langsung, seperti yang tadi sudah dijelaskan, itu sebagai kemasan primer, maupun yang tidak bersentuhan secara langsung, yaitu kemasan sekunder, tersier, dan tersenar. Next. Nah, pengemasan ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 mengenai pangan, khususnya di pasal 82 ayat 1, di mana di situ tertulis bahwa setiap orang yang melakukan produksi pangan wajib menggunakan bahan kemasan pangan yang tidak membahayakan kesehatan manusia atau tidak melepaskan cemaran yang membahayakan kesehatan manusia. Next. Kemudian juga diatur dalam PP Nomor 86 Tahun 2019 tentang keamanan pangan, di mana setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan wajib menggunakan bahan yang diizinkan. Nah, bahan yang diizinkannya itu ada apa saja? Bisa di next. Nah, di sini bahan yang diizinkan itu diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2019 yang mengatur tentang kemasan pangan. Di sini ada 8 jenis bahan kontak pangan yang ditetapkan oleh aturan tersebut. Yang pertama ada plastik, kemudian ada karet atau elastomer, kemudian ada kertas dan karton, kemudian yang keempat ada penutup gasket atau segel, ada pelapis, keramik, gelas, dan logam. Next. Nah, kemudian apa saja bahan yang biasa digunakan untuk pengemasan keju? Yang pertama harus diingat di sini bahwa keju itu merupakan produk susu, di mana produk susu itu merupakan produk yang mudah basi atau busuk, sehingga di sini pengemasannya harus tepat. Nah, kemudian bahan-bahan yang sering digunakan untuk pengemasan keju, yang pertama adalah plastik vakum. Di sini plastik vakum ini kelebihannya adalah dia itu karena kedap udara, maka dia itu melindungi dari lingkungan luar, sehingga bagian dalam atau kejunya ini tidak mudah tercemar oleh lingkungan luar. Tapi karena keju di sini butuh sirkulasi udara yang baik, maka plastik vakum ini kurang baik untuk sirkulasi udaranya, sehingga produk keju itu akan mudah untuk mengeras. Kemudian ada juga pengemasan menggunakan perkamen atau kertas lilin, yang kemudian di bagian luarnya itu dibungkus oleh plastik. Nah, di sini kelebihannya itu adalah sirkulasi udaranya itu lebih bagus, sehingga di sini teksturnya akan terjaga hingga sebulan. Kemudian di bagian luarnya ada plastik, sehingga di sini
produk keju itu tidak mudah untuk tercemar oleh lingkungan luar. Kemudian yang terakhir biasa digunakan adalah aluminium foil yang biasa ditemukan pada produk-produk keju cheddar. Next. Nah, kemudian yang tadi kemasan primer, sekarang yang kemasan sekunder. Nah, di sini untuk kemasan sekundernya sendiri, biasa digunakan adalah karton. Jadi untuk komponen-komponennya sendiri, yang pertama adalah dimensi kemasan, di mana untuk dimensi kemasannya sendiri disesuaikan dengan isi produknya dan target pasarnya, apakah mau yang besar atau yang ukuran sedang atau kecil. Kemudian ada sertifikasinya seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada logo halal, kemudian ada logo SNI, kemudian ada logo produknya. Di sini seperti yang bisa dilihat ada logo produknya, kemudian dari bentuk dan warnanya itu untuk menarik perhatian pasarnya sehingga tertarik untuk membeli produk tersebut. Kemudian nilai gizi juga harus tercantum dengan jelas dan komposisi produknya. Kemudian juga harus tercantum berat bersih produk serta tanggal produksi dan kadaluarsa. Next. Nah, lanjut. Di sini kita akan membahas mengenai bahan kemasan keju fruit cheese yang eco-friendly. Next. Nah, jadi sebelum kita mengetahui bahan apa aja sih yang bisa digunakan sebagai kemasan eco-friendly, kita alangkah baiknya mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan kemasan eco-friendly. Yang pertama ialah dia itu tidak atau sedikit berdampak buruk bagi lingkungan. Kemudian yang kedua, terbuat dari bahan yang mudah diurai secara alami. Dan yang ketiga, aman bagi manusia dan juga lingkungan. Nah, ini bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai eco-friendly packaging. Yang pertama, plastik berbahan dasar polypropylene, di mana bahannya ini tuh dia tahan panas dan tidak mudah rusak, membuat si plastik ini tuh bisa digunakan berkali-kali. Jadi nggak langsung dibuang gitu aja dan mencemari lingkungan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk hal-hal lainnya. Kemudian ada karton ataupun kardus. Menggunakan bahan karton ataupun kardus ini tuh untuk pengemasan barang jual sangat dianjurkan karena selain bisa digunakan sebagai kemasan, bahan kardus atau karton itu bisa digunakan lagi oleh sang pembeli, jadi benar-benar bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Demikian karena bahan karton ini tuh bisa didaur ulang dan mudah juga terurai. Next. Nah, kemudian ada wadah biofoam. Wadah biofoam ini tuh terbuat dari pati dengan tambahan serat untuk memperkuat strukturnya. Tidak hanya bersifat mudah terurai, tetapi juga dapat didaur ulang, dapat dipakai berkali-kali. Memang tingkat ketahanannya terhadap air itu masih rendah, sehingga baru bisa digunakan untuk mengemas produk makanan yang kadar airnya rendah aja gitu. Tidak direkomendasikan untuk bahan makanan yang kadar airnya tinggi. Kemudian ada bambu. Nah, bambu ini tuh bisa digunakan untuk kemasan produk apapun, tetapi memang biasanya digunakan untuk produk makanan. Sebenarnya bambu ini tuh cukup kuat jika dibuat dalam bentuk anyaman untuk kemasan makanan gitu ya. Tetapi ketahanan produknya itu masih rentan dibandingkan kardus ataupun karton. Next. Nah, kemudian ada kemasan kertas coklat. Nah, kemasan kertas coklat ini tuh bisa dijadikan sebagai salah satu pilihan kemasan yang ramah lingkungan. Selain dia ini tuh udah familiar di mata kita, dia ini tuh bisa digunakan untuk jenis industri apa saja. Contohnya sebagai tas, belanja supermarket, terus untuk kemasan roti, kemasan nasi bungkus, yang kekinian berbentuk lunchbox, bahkan untuk bisa digunakan untuk produk fashion. Kemasan ini juga sering dijumpai di perusahaan makanan kayak KFC ataupun McD. Kemudian ada food container. Nah, untuk para pelaku bisnis makanan, terlebih untuk para pelaku bisnis online, tentunya harus menggunakan kemasan yang tahan goncangan kayak food container ini. Meskipun memang dia ini terbuat dari plastik, namun food container ini tuh bisa digunakan berkali-kali dan bahkan bisa dicuci. Jadi makanan aman dan kemasan juga bisa digunakan kembali untuk kebutuhan lainnya. Next. Nah, ada nih bahannya aman digunakan untuk pengemasan keju fruit cheese. Yang pertama ialah dia ini karton gelombang. Nah, dia ini fungsinya untuk menjaga si ketahanan kejunya sendiri. Kalau misalkan kita mau kirim keju ke luar kota menggunakan jasa kirim, nah karton bergelombang ini tuh sangat direkomendasikan karena dia
bisa menjaga kejunya supaya aman ketika sudah sampai di tangan konsumen, sehingga keju tidak penyok ataupun hancur. Kemudian ada aluminium foil. Aluminium foil ini tuh gunanya untuk menjaga si kelembaban kejunya sendiri. Jadi keju itu tidak berubah rasa ataupun teksturnya menjadi berubah gitu, sehingga tetap aman dan tidak mudah basi. Kemudian ada plastik yang bisa didaur ulang, hampir mirip dengan aluminium foil, namun ketahanannya lebih tinggi dibandingkan aluminium foil. Selain dia mudah untuk dijumpai di mana-mana, plastik ini tuh dia sangat terjangkau gitu. Meskipun memang tidak direkomendasikan untuk pengemasan eco-friendly packaging, tetapi tetap aman untuk pengemasan keju sendiri. Oke, sekian dari saya. Baik, terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah pengetahuan Bapak Ibu sekalian mengenai pengemasan keju. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok pertama yang sudah menyampaikan materi yang sangat menarik, yaitu mengenai pengemasan ya. Pengemasan ini kan biar keju kita yang buat tuh produknya tetap terjaga dan bisa menjadi branding juga nih kepada calon konsumen kita. Nah, kita kan sudah mendapatkan 2 materi ya. Yang pertama yaitu mengenai cara pembuatan kejunya, lalu yang kedua yaitu mengenai pengemasannya. Nah, tapi kalau dipikir-pikir sih kayak masih yang kurang ya mengenai materi ini. Nah, tapi tenang aja nih Bapak Ibu sekalian, karena materi di kelompok kedua ini yaitu mengenai pemasaran. Kepada kelompok kedua sudah dipersilakan untuk memaparkan materinya. Kepada kelompok dua, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, selamat siang untuk Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang kami hormati. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan topik yang berjudul Pengaruh Penggunaan Digital Marketing bagi pelaku UMKM di masa pandemi. Sebelum kita lebih lanjut ke dalam isi dari topik ini, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu definisi dari digital marketing itu sendiri. Menurut Urban tahun 2004, digital marketing adalah teknik menggunakan internet dan teknologi informasi untuk memperluas dan meningkatkan fungsi marketing tradisional. Definisi ini berkonsentrasi pada seluruh marketing tradisional. Dan menurut Daengs, Ahmad, dan Andi Faruk, pada tahun 2016, pengertian digital marketing dalam perspektif seorang pengusaha atau pembisnis lebih kepada sistem pemasaran dengan menggunakan media internet. Hanya saja agar teknik ini lebih mengena pada sasaran, sepertinya teknik promosi lebih dikesampingkan dan lebih mengutamakan pada teknik komunikasi, di mana menjalin hubungan secara personal dengan konsumen dengan cara mendengar keluhan atau saran akan membuat pelanggan lebih merasa dihargai, yang pada akhirnya akan memberikan nilai tambah terhadap perkembangan bisnis, terutama brand dari perusahaan. Digital marketing juga dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat waktu, pribadi, dan juga relevan. Di mana pemasaran digital ini juga turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, antropologi, dan teknologi yang akan menjadi media baru dengan kapasitas besar, interaktif, dan juga multimedia. Hasil dari era baru berupa interaksi antara produsen, perantara pasar, dan juga konsumen. Pemasaran melalui digital sedang diperluas untuk mendukung pelayanan perusahaan dan keterlibatan dari konsumen. Nah, setelah kita tahu apa pengertian dari digital marketing, jadi ada beberapa jenis digital marketing. Di antaranya yaitu website, search engine marketing atau SEM, marketplace marketing, social media marketing, dan email marketing. Selanjutnya yaitu website. Nah, website sendiri adalah situs halaman di internet yang bisa memasarkan suatu produk atau jasa. Jadi banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menggunakan website. Namun website ini tuh biasanya digunakan oleh perusahaan yang sudah besar. Nah, di dalam website itu sendiri tuh ada berisi tentang informasi produk atau jasa, lalu biaya produk atau jasa, alamat perusahaan, dan kontak person. Nah, untuk search engine marketing atau SEM adalah jadi dia tuh berkaitan dengan website. Nah, SEM ini adalah algoritma dari sebuah website. Jadi kalau misalkan kita lagi searching di Google, nah terus muncullah iklan-iklan tentang pemasaran kayak gitu, dia perusahaan-perusahaan itu. Nah, jadi perusahaan-perusahaan itu tuh mengandalkan SEM ini untuk mempromosikan atau mengiklankan hasil dari
produknya atau jasa-jasanya melalui SEM ini di Google. Jadi SEM ini bekerja sama dengan Google untuk meningkatkan pasar dari website itu sendiri. Next. Selanjutnya yaitu marketplace marketing. Jadi marketplace marketing ini adalah perantara antara penjual dan pembeli di dunia maya. Nah, situs marketplace ini tuh yang paling banyak digunain untuk saat ini adalah Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan yang lain-lainnya. Seperti kita ketahui bahwa sekarang banyak banget pedagang-pedagang yang udah menjualkan produknya di marketplace ini. Karena kan apalagi sekarang dalam kondisi pandemi, kita nggak bisa jualan secara langsung, makanya banyak pengusaha-pengusaha yang besar maupun kecil ikut berjualan di marketplace atau Shopee, Bukalapak, Tokopedia ini. Nah, untuk selanjutnya, sosial media marketing hampir mirip dengan marketplace, namun sosial media marketing itu adalah bentuk pemasaran digital menggunakan media sosial untuk mempromosikan produk atau jasanya. Jadi dia dapat berinteraksi dengan pelanggan-pelanggannya di sosial media yang ia punyai. Kayak misalkan ibu-ibu misal mau dagangin produknya di Facebook, Instagram, atau WhatsApp, nanti bisa dibikin story atau di feed Instagram gitu. Selanjutnya, email marketing. Jadi, email marketing ini adalah pemasaran digital yang menggunakan email untuk mempromosikan produk atau jasa dari suatu perusahaan. Nah, kalau email marketing ini, biasanya dia udah punya target, siapa sih sasaran atau pelanggan yang mau dia tuju gitu. Jadi, kayak misalkan aku mau jual produk yang di rentang usia 20 sampai 25 tahun. Jadi, nanti si perusahaannya itu kirim email hanya ke yang usia 20 sampai 25 tahun. Nah, dari kelima yang tadi telah disebutkan, yang lebih banyak digunakan saat ini adalah marketplace dan sosial media karena kegunaannya itu mudah didapatnya. Juga pelaku UMKM juga masih bisa menggunakan marketplace dan sosial media. Oke. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya mengenai pengertian dan jenis-jenis digital marketing. Sekarang saya mau menjelaskan mengenai sebenarnya pentingnya digital marketing bagi kenaikan penjualan UMKM itu apa sih? Apa sih faktor yang menyebabkan si digital marketing ini bisa berpengaruh terhadap kenaikan penjualan UMKM? Jadi, menurut data survei dari Asosiasi Penyelenggara Jaringan Internet, menyatakan bahwa lebih dari setengah penduduk di Indonesia telah terhubung ke internet. Hal ini disebabkan oleh perkembangan infrastruktur dan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan gadget. Nah, sebenarnya faktor ini yang dapat menjadi peluang bagi UMKM untuk menggunakan teknologi informasi sebagai media dalam mengembangkan pasarnya. Boleh di next. Nah, bisa dilihat sama hadirin sekalian, di layar ini merupakan statistik tingginya tingkat pembelian online berdasarkan data dari We Are Social. Dapat dilihat, negara Indonesia merupakan negara yang memiliki tingkat pembelian online paling tinggi, yaitu sekitar 87,1%. Nah, berikutnya saya akan memaparkan data mengenai jumlah pendapatan online dari berbagai kategori penjualan. Pada masa pandemi COVID-19 ini, kategori yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat adalah kategori food and personal care dengan pendapatan tahunan sebesar 400 miliar US dollar. Nah, berdasarkan data yang saya tadi paparkan, dapat kita simpulkan juga bahwa digital marketing merupakan langkah yang tepat untuk pelaku UMKM supaya dapat bersaing di pasar internasional. Hal ini didukung juga oleh hasil riset dari Wardana pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa strategi digital marketing berpengaruh hingga 78% terhadap keunggulan bersaing UMKM dalam memasarkan produknya. Dari pemaparan materi yang telah dipaparkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya, kita juga dapat melihat bahwa digital marketing memiliki beberapa keunggulan. Di antara lain, yang pertama, target bisa diatur sesuai demografi, domisili, gaya hidup, dan bahkan kebiasaan. Dan yang kedua, hasil cepat terlihat sehingga pemasar dapat melakukan tindakan koreksi atau perubahan apabila dirasa ada yang tidak sesuai. Lalu ada biaya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Jangkauan lebih luas karena tidak terbatas geografis dan bisa melakukan engagement atau meraih konsumen karena komunikasi terjadi secara langsung dan dua arah, sehingga pelaku usaha dapat membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan dengan konsumen.
Selain dari keunggulan yang sudah saya sebutkan tadi, ternyata digital marketing juga memiliki beberapa kelemahan. Yang pertama, mudah ditiru oleh pesaing, lalu dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Reputasi menjadi tidak baik ketika ada respon negatif dari konsumen, dan belum semua orang menggunakan teknologi internet atau digital. Strategi digital marketing dengan menggunakan media sosial sangatlah penting karena dapat memberi pengetahuan kepada para pelaku UMKM mengenai cara maupun tahapan dalam memperluas jaringan konsumen melalui pemanfaatan media sosial dalam memasarkan produknya, sehingga dapat meningkatkan keunggulan bersaing bagi UMKM itu sendiri. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan mengenai penerapan digital marketing pada UMKM. Di sini kita akan berfokus kepada dua jenis digital marketing, yaitu media sosial dan e-commerce. Nah, untuk media sosial sendiri, next Kak. Nah, untuk media sosial sendiri merupakan sebuah media online dengan para penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, wiki, jejaring sosial, forum, dan dunia virtual. Pendapat lain juga mengatakan bahwa media sosial ini merupakan media online yang mendukung interaksi sosial. Jadi meskipun kita tidak dapat berinteraksi secara langsung, namun dengan adanya media sosial ini tentunya membantu memudahkan kita agar tetap bisa berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Saat ini pengguna internet di Indonesia terbilang meningkat sangat cepat, apalagi saat pandemi seperti ini. Salah satu survei juga mencatat bahwa pengguna aktif internet mencapai 143,26 juta dan meningkat setiap tahunnya. Hal ini meningkat 7,9% dari tahun sebelumnya. Angka ini juga seiring dengan meningkatnya kelas konsumen, serta Indonesia ini merupakan negara yang didominasi oleh masyarakat yang paham akan teknologi. Selain itu, media sosial juga mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi, serta memberi kontribusi dan feedback secara terbuka, juga memberi komentar, serta membagi informasi dalam kurun waktu yang cepat dan tak terbatas. Boleh di next. Nah, untuk platform yang digunakan dalam media sosial ini, yang pertama ada Facebook, Instagram, dan juga WhatsApp. Boleh di next. Untuk Facebook sendiri, Facebook ini dikeluarkan, Facebook ini pada 2018 memiliki lebih dari 130 juta pengguna aktif, di mana Facebook juga menempati nomor urut 1 paling sering digunakan orang Indonesia setiap harinya. Facebook ini juga berfungsi sebagai pasar sosial dan juga tempat peluncuran bagi pembeli. 40% di antara pengguna Facebook menggunakan Facebook sebagai media untuk mencari informasi dan juga rekomendasi produk. Next. Nah, platform selanjutnya adalah Instagram. Instagram ini memiliki jangkauan pasar yang sangat luas. Pengaruh Instagram terhadap perilaku berbelanja sangatlah besar, dengan 86% konsumen menggunakan aplikasi ini untuk ide-ide belanja. Nah, terutama selama liburan dan saat pandemi seperti ini, beberapa tips diantaranya untuk promosi di Instagram. Yang pertama itu kita harus menggunakan foto atau video yang menarik. Karena saat ini pengguna media sosial lebih tertarik untuk melihat foto atau video dibandingkan dengan membaca teks. Nah, maka dari itu untuk menarik perhatian para pengguna Instagram terhadap produk yang akan kita promosikan, kita harus menyesuaikan cara promosi dengan apa yang menarik minat orang lain untuk melihatnya. Tips yang kedua ialah dengan memaksimalkan fasilitas yang tersedia, seperti fitur Instagram Stories dan juga hashtag. Nah, di Instagram juga terdapat fasilitas seperti hashtag, di mana hashtag ini dapat digunakan ketika kita mengunggah suatu foto atau video promosi pada feeds atau timeline, sehingga para pengguna dapat melihat postingan kita ketika mereka mencari pada fitur pencarian. Next.
Nah, aplikasi selanjutnya adalah WhatsApp. WhatsApp ini merupakan aplikasi pesan instan, di mana fungsinya ini hampir sama dengan aplikasi SMS, namun WhatsApp ini harus menggunakan data internet. Bagi seseorang yang hendak berbisnis online, WhatsApp Business merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan sebagai media. Dengan menggunakan WhatsApp Business ini, pengguna dapat melihat lebih banyak bisnis lokal menggunakan platform untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Nah, WhatsApp Business ini juga merupakan aplikasi yang terintegrasi ke Facebook dan juga Instagram, di mana dengan adanya keunggulan tersebut, maka pengguna sosial media dapat dengan mudah mengirim pertanyaan kepada penjual melalui WhatsApp. Selain itu juga dapat memudahkan pelaku usaha untuk terhubung secara pribadi dengan pelanggan. Nah, keunggulan dari WhatsApp Business sendiri, yang pertama itu dapat mengumumkan produk dan promosi baru. Yang kedua, dapat membuat rekomendasi yang dipersonalisasi untuk pelanggan berdasarkan produk yang mereka lihat. Nah, yang ketiga, pelaku juga dapat mengirim pemberitahuan atau konfirmasi pesanan dan juga pembaharuan pengiriman kepada pelanggan yang telah melakukan pemesanan. Next. Nah, platform digital marketing selanjutnya ada e-commerce. Nah, e-commerce ini merupakan suatu transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet. Arti lain dari e-commerce juga merupakan pemakaian teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan baru antara penjual dan pembeli. Dengan kata lain, dapat disimpulkan bahwa e-commerce ini merupakan model bisnis yang memungkinkan perusahaan dan individu membeli dan menjual barang melalui internet. Beberapa manfaat dari e-commerce bagi pemilik usaha, yang pertama adalah jangkauan pasar yang luas, di mana pembeli dari berbagai penjuru negeri dapat melakukan transaksi di toko kita. Selanjutnya, tidak dibatasi oleh waktu. Artinya pembeli dapat dengan leluasa mengakses dan juga membeli dari toko kita bahkan selama 24 jam per harinya. Keunggulan selanjutnya adalah biaya yang lebih murah. Tentu saja biaya operasional toko online sangat murah jika dibandingkan dengan toko offline. Setidaknya dengan menggunakan e-commerce sebagai digital marketing ini, para pelaku usaha tidak perlu memikirkan biaya-biaya seperti sewa bangunan dan juga tagihan listrik. Nah, keunggulan yang selanjutnya ialah dapat dilakukan dari manapun. Seperti yang telah disebutkan bahwa salah satu manfaat dari e-commerce ini adalah dapat diakses kapanpun. Oleh karena itu, pelaku usaha dapat menjalankan bisnisnya dari mana saja asalkan memiliki perangkat dan juga koneksi internet yang memadai. Boleh di next. Nah, di sini kami mengambil 2 jenis aplikasi e-commerce yang cukup populer di Indonesia. Yang pertama itu ada Shopee. Nah, Shopee ini memiliki kantor pusat yang berlokasi di Singapura. Akhir-akhir ini juga Shopee dinobatkan sebagai platform e-commerce yang paling banyak dikunjungi di Indonesia dengan memiliki promo gratis ongkir dan juga menawarkan cashback serta diskon yang menggiurkan, sehingga para penggunanya semakin banyak dari waktu ke waktu. Nah, Shopee ini juga menyediakan berbagai metode pembayaran seperti transfer, internet banking, m-banking, cash on delivery, dan juga ShopeePay. Boleh di next. Nah, aplikasi selanjutnya adalah Tokopedia. Tokopedia ini diluncurkan sejak tahun 2015, yang mana Tokopedia juga kerap menjadi pilihan masyarakat untuk berbelanja secara online. Aplikasi ini juga sangat terkenal dengan image elektroniknya, di mana platform ini memiliki program untuk mendukung pelaku UMKM maupun perorangan untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Nah, dari pemaparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa aplikasi e-commerce dan juga media sosial ini bisa digunakan sebagai media untuk mempromosikan dan juga memasarkan produk Bapak Ibu semua. Apalagi ketika pandemi seperti ini,
yang mana orang-orang mungkin lebih sering menggunakan media sosial untuk mengisi waktu luang. Dan juga dengan adanya e-commerce seperti ini, mengingat juga sedang pandemi, akan meningkatkan minat orang-orang untuk berbelanja secara online. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekian yang bisa dipaparkan oleh kelompok 2 mengenai topik pengaruh penggunaan digital marketing bagi UMKM. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa menambah wawasan Bapak Ibu sekalian mengenai digital marketing. Untuk kurang lebihnya, mohon dimaafkan, kami kelompok 2 mohon undur diri. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada kelompok kedua yang telah menyampaikan materinya yang sangat menarik, yaitu mengenai pemasaran digital ya. Nah, jika kita ingin nih buka usaha nih, cocok banget nih kalau ingin buka usahanya usaha keju, karena tadi materi pertama udah cara pembuatan keju, lalu yang kedua pengembangan keju, dan yang ketiga nih mengenai pemasaran digital. Tenang aja kok, pemasaran digital tuh nggak perlu repot-repot keluar ya, karena cukup di rumah aja juga sudah bisa. Jadi tidak perlu ada takut dengan COVID-19-nya. Selanjutnya saya ingin mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian, bagi yang belum mengisi link presensi yang sudah dikirimkan oleh panitia kami di kolom chat, dimohonkan untuk mengisinya karena untuk kebutuhan data sertifikatnya. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi link presensinya, dimohonkan untuk mengisi link presensi berikut. Baik, selanjutnya akan ada sesi tanya-jawab mengenai materi-materi yang sudah disampaikan. Untuk teknisnya, jika Bapak Ibu sekalian ingin bertanya, nanti bisa ditulis di kolom chat dengan format nama, strip, izin bertanya, yang akan contohkan oleh panitia kami. Lalu setelah itu saya akan menunjuk 3 petanya yang lebih dahulu, nanti akan berikutnya, sesi berikutnya nanti 3 penanya lagi. Baik, kepada Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan, mulai sekarang sudah boleh bertanya. Ya, dari Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya dari webinar kami. Boleh dengan format nama underscore izin bertanya. Ada penanya pertama ya, yaitu dari Teh Alfidiani Kurniasa, yaitu kepada Bapak Wendri, apakah ada faktor yang menyebabkan kerusakan atau kegagalan pada memakan produk keju? Apabila ada, bagaimana cara penanggulangannya? Baik, untuk Teh Alfi, kami tampung dulu. Mungkin ada yang penanya lainnya? Baik, untuk Bapak Wendri, mungkin bisa dijawab ya Bapak Wendri atas pertanyaan Teh Alfi. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih pertanyaannya. Secara umum dalam proses pembuatan keju itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, bahan baku. Bahan bakunya adalah susu ya. Jadi susu itu kalau kualitasnya rendah, ya, terutama kualitasnya itu kalau kita sebut mungkin bahan kering atau total solid ya, kalau jumlahnya rendah nanti jumlah gourd yang akan digumpalkan juga sedikit. Jadi saya pernah mencoba tidak menggunakan susu segar, jadi menggunakan susu UHT. Saya tidak sebut merek lah ya, UHT yang mungkin 1 liter lebih lah ya, 1 literan itu. Setelah kita gumpalkan, ternyata tipis sekali ya Pak. Total solidnya sedikit sekali ternyata.
Jadi dari situ kita tahu, oh ternyata kok bisa dijual murah itu mungkin lah ada faktor apa, karena memang jumlahnya sedikit itunya, bahan keringnya. Kemudian kalau susu susu segar, terutama di Indonesia itu rata-rata sekitar 10% bahan keringnya. Jadi penelitian yang sudah kita lakukan untuk meningkatkan itu, kita tambah susu skim sekitar 2-3%. Jadi dengan penambahan susu skim itu akan meningkatkan jumlah rendemen atau curd yang dihasilkan. Jadi keju itu kalau kita usaha keju itu minimum kalau bisa keju yang dihasilkan itu 10%. Jadi dari 1 liter kita dapat 1 on. Itu sudah jadi apapun ya, mozzarella atau fresh cheese-nya tentunya akan lebih dari 10 karena ada nanti pengepresan proses termasuk pada saat stretching itu ada penguapan juga. Jadi kalau di bawah 10% kurang efisien. Jadi makanya dengan ditambahkan skim tadi dia akan naik. Itu faktor pertama. Yang kedua kualitas enzimnya juga. Jadi enzimnya kita harus tahu bahwa enzim itu optimum bekerja di suhu dan pH berapa ya. Jadi dua faktor itu yang harus diperhatikan. Jadi pada enzim itu dia sangat spesifik membutuhkan suhu dan buffer ya, pH, kondisi lingkungan dia berapa reaksinya itu. Sehingga tadi pada saat membuat mozzarella saya tambahkan asam sitrat sedikit, jadi pH susu diturunkan sedikit. Karena renin yang dipakai itu optimum di pH agak rendah. Jadi kalau kita paksakan dia di pH agak tinggi, dia nggak akan bekerja optimum dan nanti gumpalannya tidak bagus. Lebih parah lagi tidak terjadi koagulasi. Atau kita suhu ya, terutama suhu. Kalau kita panaskan ya, dan kita tahu renin itu optimumnya di suhu yang tadi 37-40, susu setelah pasteurisasi masih panas, kita tidak turunkan, kita langsung tambahkan renin. Nah, itu nggak jadi tuh. Renin, enzimnya rusak, strukturnya rusak. Jadi kita harus perhatikan pada saat suhu berapa dia optimum. Jadi kalau tadi kasus bromelin, ya, bromelin itu suhunya 50 optimumnya. Jadi kita panaskan sampai suhu 50, baru kita tambahkan bromelin. Ya kan? Beda dengan papain tadi yang dari getah pepaya. Itu dia 70 aktifnya, jadi harus dimasak dulu susu sampai panas, baru ditambah getah pepaya. Dia langsung sangat cepat itu dia menggumpal. Jadi itu tadi enzimnya, susunya, kemudian kofaktor. Jadi enzim itu bekerja perlu kofaktor. Kofaktor itu fungsinya untuk mempercepat reaksi. Nah, kofaktor yang biasa dipakai untuk pembuatan keju adalah kalsium klorida, CaCl2. Jadi bukan mineral yang lain ya. Natrium sebagai inhibitor. Na+ itu inhibitor menghambat kerja. Jadi saya lagi akan lanjutkan penelitiannya karena aktivitas proteolitik yang terlalu tinggi itu juga akan menyebabkan nanti hidrolisis yang berlebih menghasilkan beberapa asam amino hidrofobik yang pahit, bitter gitu. Jadi saya ingin blocking dulu nanti proteolitiknya. Kalau bisa ini bisa diperam, jadi dia nggak akan hidrolisis, autolisis terus ya. Jadi kita menggunakan inhibitor. Nanti penelitian selanjutnya. Jadi yang sekarang yang bisa kami sampaikan itu kofaktornya dulu nih. Jadi mempercepat terjadi penggumpalan, gumpalannya akan banyak, rendemennya hasilnya di atas 10%, sampai ada yang 15%. Nah, kemudian gunakan itu untuk membuat keju yang segar, fresh cheese. Contohnya mozzarella. Jadi setelah jadi curd, kemudian langsung kita proses mozzarella. Nanti dia akan lebih elastis, lebih kenyal, gitu ya. Setelah dia dingin dia kenyal, kita bisa parut. Saya tapi belum uji lebih lanjut ya. Tapi saya coba parut, saya grafting
itu seperti keju cheddar, keju parut itu. Jadi kita bisa gunakan untuk topping pizza atau yang lain. Pizzanya udah rasa nanas itu di dalam kejunya sudah ada flavor nanas. Itu mungkin yang bisa disampaikan. MC, silakan. Gangguan mungkin ya? Davanya? Iya, sama. Oh ya, silakan. Mungkin ada yang bisa. Mungkin Davanya gangguan ya, Pak? Ya. Ambil alih dulu ya, Pak. Silakan, Lola. Ada pertanyaan lagi, Bapak. Dari, bentar. Tadi kan ada Teh Alfi, sekarang ada dari Teh Tiffany. Iya. Produksi keju ini, keunggulannya apa dibandingkan keju yang lainnya, seperti ketahanan atau cita rasa yang menguntungkan, atau dia itu menguntungkan para masyarakat untuk berbisnis kayak gitu. Tapi ini ada pertanyaan yang sama, pokoknya ini kayak keunggulan apa, terus ada juga dari tadi aku baca dari Teh Nabila juga nanyain keunggulan dari keju ini dibandingkan dengan yang lainnya, susu ini tuh mempengaruhi apa gitu secara khusus, merek atau bagaimana gitu, Pak. Oke. Ya. Keunggulannya kita tidak perlu menggunakan renin. Jadi kita tidak gunakan renin. Jadi penelitian kami itu tanpa renin. Jadi ada beberapa orang melakukan penelitian, dia kombinasikan renin dan ekstrak nabati. Tapi kalau ini sepenuhnya kita gunakan ekstrak dari buah-buahan sebagai penggumpalnya, sebagai koagulumnya. Sehingga aktivitasnya itu harus tinggi kan. Untuk meningkatkan itu kita perlu kofaktor atau aktivator lah ya, katalis. Seperti katalis itu kita tambahkan kalsium klorida. Jadi keunggulannya lagi ada flavor yang khas buah-buahan di sana ya, yang natural ya, alami dari buah gitu, tidak. Jadi bukan flavor sintetik, jadi langsung dari buah. Itu yang kedua. Kemudian kalau kita gunakan, tadi saya jelaskan di awal, ada dari jahe. Itu walaupun kita belum teliti lebih jauh, di sana ada komponen aktif di dalam buah-buahan, ya, termasuk di dalam rempah tadi. Saya sebutkan sebagai imunomodulator. Jadi dia, nanti ke depan apakah dia akan menjadi pangan fungsional, kita enggak bisa, harus teliti lebih jauh lagi. Tapi setidaknya di situ ada jahe ya, di sana ada imunomodulator. Jadi alami, penggumpalnya tidak menggunakan renin. Renin kadang kalau kita impor itu ada isu yang cukup ini. Kalau kita produk dari Eropa itu renin itu ada yang diproduksi dari rekombinan. Ada khimosin misalnya. Jadi gen renin yang ada di sapi itu dipindahkan. Nah, itu pro kontra untuk penggunaan produk GMO ya, renin yang dari hasil rekombinan. Itu juga ada, tapi sebagian beberapa negara tidak pro kontra tentang itu. Jadi ada juga produk khimosin renin yang dari hasil rekayasa genetik. Eropa lebih kembali ke natural, ke organik ya. Jadi kalau kita mau angkat isu bahwa keju ini memang dibuat dari tanaman, ya, tidak ada tambahan rekayasa yang lain. Pepsin atau renin ada juga diekstrak dari lambungnya babi. Jadi ada isu juga masalah halal gitu ya. Jadi kalau produk ini ya insya Allah kita bisa sampaikan bahwa kalau penggumpalnya juga dari tanaman, dia akan lebih mungkin dari aspek halal ya. Jadi keunggulannya itu, yang satu lagi yang ini lagi saya juga mau kaji lagi, rendemennya, hasilnya itu rata-rata tinggi di atas 15 gitu ya.
karena memang pada saat proses itu ada tambahan padatan dari tanaman tadi. Karena kita menggunakan ekstrak cukup banyak kan, 5-10%. Nah, di dalam cairan atau sari nanas itu juga ada padatan kan, ada bahan kering. Nah, itu juga memperkaya, menambah dari body dari kejunya. Jadi jumlahnya akan lebih banyak gitu. Jadi semacam kalau kita buat bakso atau nugget itu jadi filler. Mungkin pernah mendengar istilah filler, jadi tambahan selain bahan utamanya. Nah, itu rata-rata kita dapatkan presentasenya cukup tinggi. Gitu. Itu mungkin beberapa yang, jadi flavornya alami lah, buah-buahan gitu ya. Itu MC, silakan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Maaf sebelumnya karena tadi ada sempat masalah jaringan. Nah, ini ada pertanyaan berikutnya nih Pak dari Teh Cynthia mengenai apa bisa Pak buat keju sendiri tapi di rumah sendiri gitu. Jadi tidak perlu. Lalu yang pertanyaannya itu kendalanya apa sih Pak kalau misalkan buat keju sendiri itu Pak? Kira-kira seperti itu Pak dari Teh Cynthia. Iya. Ya tadi itu di dapur itu membuatnya di rumah gitu ya. Nah, kita cukup mengambil sari buahnya. Kemarin selesai ada yang membuat dari stroberi. Jadi sari stroberi. Jadi penggumpal untuk susu itu tadi selain enzim juga asam. Jadi untuk kasus sari bromelin, sari nanas lah kita bilang sebut sari nanas. Saudara seperti buat jus gitu kan, kita ambil kalau yang stroberi malah kalau bisa langsung ditambahkan, bukan stroberi, yang buah naga itu kita buat semacam jus gitu. Jadi dia menambah berat dari kejunya gitu. Jadi semua itu bisa dibuat di rumah, cukup dengan kita ambil menjadi jusnya ya, sarinya. Kalau saya bilang bromelin, tapi kan sebetulnya di situ isinya macam-macam, ada asam dan lain-lain ya. Jadi memang enzimnya namanya bromelin. Kita tidak perlu ekstraksi, purifikasi, isolasi enzimnya atau tidak. Jadi caranya mudah, kita bikin jusnya, juicer, pakai juicer itu kita ambil airnya itu, sarinya, kemudian gunakan 5-10% untuk menggumpalkan itu. Susu sudah menggumpal, kita bisa peras. Nah, kemudian tadi stretching, kalau mau membuat tekstur lebih kenyal, kita tambahkan asam sitrat, natrium sitrat boleh, atau asam sitrat saja. Tambah garam sedikit, kita stretching. Atau tidak mau buat mozzarella, buat seperti dangke. Dangke tadi itu susu cukup digumpalkan, ya. Mau pakai papain boleh, mau pakai bromelin yang dari sari nanas boleh, atau buah-buahan yang lain. Setelah itu dipres, itu bisa semalaman, ya, dipres, ya, dipres itu maksud saya ditekan dengan beban tertentu, bawahnya dikasih saringan gitu. Kalau anak-anak penelitian di lab itu seperti, jadi bawahnya saringan, kemudian di atasnya dikasih beban. Karena kita penelitian bebannya beratnya harus sama gitu ya. Sampai ada yang menekan itu pakai beras atau apa 1 kilo, 2 kilo, jadi karena penelitian pengepresan, jadi kita nggak punya alat khusus, tapi menggunakan beban tertentu lah gitu. Itu semalaman, besok dia akan padat dan kita bisa, itu namanya fresh cheese. Jadi sebelum itu kita tambahkan garam dulu. Fresh cheese tanpa diperam ya. Jadi kita bisa buat di rumah untuk keju yang segar. Fresh cheese tadi, atau nanti mozzarella. Mozzarella tadi saya tunjukkan. Itu semua bisa dikerjakan di rumah. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Pak atas jawabannya. Sekarang masih ada Pak ini penanya selanjutnya dari Saudara Hafiz. Ini masih ke Bapak Wendri, yaitu apakah jenis susu dari hewan tertentu mempengaruhi rasa khas tertentu Pak? Terus jika ada, kira-kira hewan apa sih Pak yang menambah value dari keju itu sendiri Pak? Nah, seperti itu Pak pertanyaannya. Iya. Jadi di dunia itu semua keju itu macam-macam jumlah bahan bakunya, bukan hanya dari sapi, karena kita susah, paling mudah kita mendapatkan susu sapi di kita ya. Susu sapi mudah. Nah, di susu domba itu banyak diproduksi juga
di beberapa negara di Eropa gitu. Kambing juga ada, bisa dibuat, ya kan. Susu ya tentunya flavornya akan berbeda, ya. Susu kambing ada flavor khas ya di kambing. Jadi aromanya memang akan berbeda, ya. Memang untuk bahan baku itu akan berpengaruh nantinya, ya, kualitas bahan baku, ya, kualitas susu di awal untuk pembuatan keju. Kadar lemak yang lebih rendah, ya, kalau kadar lemaknya tinggi, ya nanti di dalam kejunya juga fatnya juga tinggi kan. Jadi sebetulnya yang menggumpal itu bukan hanya protein, di situ ada fat juga. Jadi di dalam susu itu ada lemak, ada protein. Protein utama di dalam susu itu kasein, yang menggumpal itu. Ya. Nah, kemudian yang memisah itu namanya whey protein. Nah, itu juga di beberapa industri dibuang, tapi sekarang diolah, dibuat konsentrat rendah lemak. Mungkin yang suka fitness atau apa, dia disarankan minum susu merek apa gitu, saya ingat. Ada itu mereknya yang sangat rendah lemak, itu dari whey protein. Nah, yang kaseinnya tadi itu di situ masih tinggi lemak. Laktosa juga ada di sana. Nah, keju yang difermentasi menggunakan lactic acid ataupun kapang, itu nanti laktosanya akan turun. Jadi saudara yang ada masalah lactose intolerance, tidak bisa mencerna laktosa, disarankan konsumsi keju, tapi yang keju yang diperam, yang sudah lama, itu lama-lama laktosanya turun. Tapi kalau keju yang segar, laktosanya masih tinggi, karena tidak ada proses fermentasi. Jadi bahan baku itu juga mempengaruhi lah nanti di kualitas keju yang dihasilkan. Itu mungkin yang bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini masih ada satu lagi Pak buat Bapak dari Teresto, bertanya mengenai yang keju dibuat dari buah nanas. Iya. Nanas kan dipercaya nih Pak baik sama masyarakat Indonesia nih kalau katanya bisa membuat keguguran. Iya. Sama ada juga yang ada alergi terhadap nanas. Nah, kira-kira aman nggak Pak kalau buat keju menggunakan nanas bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi wanita yang sedang mengandung muda? Gitu, Pak. Iya. Jadi penggunaannya hanya sedikit, ya. Hanya 5%, ya. 5% dari 1 liter itu 5 mili, ya. 5 mili ya, betul ya? Sorry, 50 mili. 50 mili. Jadi nggak banyak gitu, dan memang flavor nanas akan ke bawah. Tapi kalau kita takut dia saya nggak tahu itu sebetulnya mitos atau fakta ya. Toh juga kalau kita makan nanas kan akan lebih banyak. Artinya saya makan buah nanas atau makan buah nanas kaitannya itu. Jadi kalau takut setelah kita gumpalkan, ya, kita rusak nanas enzimnya, kita rusak nanas yang enzimnya. Jadi setelah digumpalkan kita masak. Jadi proses pembuatan keju itu ada juga yang setelah itu dilakukan pemanasan. Tadi pada saat stretching kita gunakan suhu itu 90 sampai 100. Itu waktunya bisa 30 sampai 30 menit lebih. Jadi mungkin yang ditakutkan karena di situ ada bromelin, ya. Karena dia bisa menghidrolisis, memang dia bisa mengempukkan daging. Bromelin, papain itu proteolitik, spektrumnya agak luas ya. Dia bisa menghidrolisis substratnya yang satu susu, yang satu daging bisa kepotong gitu. Jadi agak general gitu. Nah ini kita bisa nonaktifkan ya dengan pada saat stretching tadi kan dipanaskan, dimasak dengan suhu 90 sampai 100 ya. Dan yang kedua penggunaannya sedikit, hanya 5 sampai 10%. Kalau saya sih mungkin dengan itu dia nggak aktif ya, atau rusak sama sekali. Nanas, bromelin optimum di 50 derajat Celcius.
pada saat 100 ya tentunya strukturnya akan rusak, denaturasi dan ya. Itu mungkin yang di. Jadi nggak perlu takut ya Pak kalau buat keju menggunakan nanas ya. Baik, terima kasih banyak Pak atas semua jawabannya Pak. Ya, selanjutnya ada penanya dari Saudara Rizky pada kelompok pengemasan yaitu kelompok 1. Apakah penerapan SN ini wajib pada produk ekspor, misalnya Mulia Bogoraya Keju yang menjalani ekspor produk keju di pasar ASEAN? Nah, itu memiliki pengaruh atau berimplikasi terhadap eskalasi ekspor maupun penguatan pasar dalam negeri, khususnya dalam perlindungan konsumen. Nah, itu untuk perwakilan kelompok 1, mungkin boleh dijawab. Iya, izin menjawab, mungkin standar nasional negara-negara lain, seperti misalkan FDA, itu juga boleh berlaku di Indonesia gitu. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan? Mungkin boleh diulang lagi ya untuk Joseph di jawabannya. Iya, untuk pertanyaannya kan tadi apakah standar nasional negara lain itu dia boleh beredar di Indonesia? Menurut kelompok kami boleh, karena ada beberapa juga produk-produk yang menggunakan standar Amerika, misalnya FDA, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih juga kepada Joseph dan kepada seluruh panitia kelompok 1. Baik, sepertinya sesi tanya jawab cukup sampai saat ini. Terima kasih kepada semua peserta webinar yang sudah menanyakan dan kepada Bapak Wendri serta kelompok 1 dan kelompok 2 karena sudah menjawabnya. Baik, nah berikut ini yaitu bakal ada sesi yang ditunggu-tunggu nih, yaitu sesi disebutnya pemenang dan pemberian hadiah tentang tadi, yaitu yang kuis pertama singkat tadi. Nah, pasti udah pada nggak sabar ya? Kira siapa nih yang menang kuis singkat tadi? Baik, sudah siap ini Bapak Ibu semua? Oke, yang kuis pertama yaitu selamat kepada Teh Cynthia memenangkan hadiahnya. Nanti dari panitia kami bakal ada yang menghubungi Teh Cynthia mengenai hadiahnya. Lalu yang kuis kedua yaitu kepada Teh Fani. Selamat, Teh Fani juga menang karena menjawab kuis yang kedua tadi. Selanjutnya yaitu bakal ada panitia dari kami yang menghubungi Teh Fani mengenai pemberian hadiahnya. Baik, sebelum ke sesi penutupan, mungkin dari Bapak Ibu sekalian ada yang ingin memberikan pesan-kesan mengenai webinar kali ini? Yang ingin memberikan pesan-kesan boleh diresain nanti saya tunggu. Oh ya, udah ada ya dari Saudara Rifau. Boleh di on mic? Ya, apakah suaranya terdengar jelas, Kang? Sudah terdengar. Ya, jadi kalau dari yang tadi saya tangkap gitu ya, kesannya sendiri yang pasti menambah ilmu gitu. Saya juga jadi banyak tahu kalau terkait dengan ragam jenis keju yang tidak hanya berasal pure dari susu, tapi juga ada dari fresh cheese jahe merah, kemudian tadi mengkudu, ada dangke, kemudian mozzarella dari ekstrak nanas dan lain-lain. Termasuk juga tadi penjelasan cara pembuatan keju dari pengemasannya, kemudian juga dari pemasaran keju yang tadi dikemas dengan sangat baik dan juga mudah dipahami. Kemudian untuk pesannya sendiri, semoga seminar seperti ini kedepannya semakin banyak, agar masyarakat awam juga makin banyak tahu gitu, sehingga dapat memperkaya pengetahuan kami dan juga bisa menjadi basis maupun inspirasi bagi masyarakat untuk menggerakkan perekonomian dari pengembangan usaha pengelolaan produk keju. Terima kasih Kang, mungkin begitu. Terima kasih, pesan-kesannya sangat ini ya. Makasih loh karena kita sudah bisa membuat Saudara Rivo mengerti mengenai keju. Nanti bakal ada hadiah nih dari kita juga bagi yang menyebutkan pesan-kesan, nanti akan dikontak panitia kepada Saudara Rivo. Selanjutnya ada Teh Kawinahana ya, boleh di on mic. Oke, makasih Kak. Sebelumnya selamat siang semuanya. Terus maaf juga saya nggak bisa on cam karena sinyalnya agak sedikit gangguan.
paling mau nyampein sedikit pesan dan kesan. Tadi mau bilang terima kasih dulu untuk semua panitia sama Bapak dosennya juga, karena ini salah satu webinar yang menurut saya memiliki topik yang unik gitu loh. Menurut saya topiknya jarang dan cukup menarik bagi saya tentang pembuatan keju. Dan ini juga insightful banget. Terus tadi juga saya jadi tahu kayak ternyata keju tuh bisa dari buah juga loh, kayak gitu sih. Cukup unik dan pemateriannya juga dapat dimengerti. Dari saya cukup segitu aja. Terima kasih. Terima kasih Teh atas pesan kesannya. Nah, selanjutnya kita bakal ada sesi pemberian sertifikat untuk pembicara kita, yaitu Bapak Dr. Wendy Setiadi Putranto, SPT MSI. Mungkin dari panitia boleh ditampilkan sertifikatnya. Nah, ya. Berikut Bapak Wendri ada sertifikat dari kami karena Bapak Wendri sudah menjadi pembicara pada acara webinar hari ini. Terima kasih sertifikatnya. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bermanfaat. Silahkan dicoba di rumah ya. Nanti kalau ada yang masih kurang mengerti bisa kontak ke mahasiswa KKN atau ke saya langsung juga mangga. Terima kasih. Ya, terima kasih juga Pak sekali lagi karena sudah bersedia menjadi pembicara pada webinar hari ini. Selanjutnya ada sertifikat juga kepada kelompok 1 yang akan diberikan kepada perwakilannya yaitu Teh Adinda. Berikut sertifikatnya kepada Teh Adinda dan kelompok 1. Terima kasih karena sudah menjadi pembicara pada webinar acara hari ini. Baik, terima kasih atas sertifikatnya. Semoga apa yang kelompok kami sudah sampaikan dapat bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga Teh Adinda dan kelompok 1 karena sudah bersedia menjadi pembicara. Lalu yang terakhir yaitu sertifikat kepada kelompok 2 yang akan perwakilannya yaitu Saudara Yonatan. Ya, berikut ini ada sertifikatnya untuk Saudara Yonatan dan juga kelompok 2. Baik, terima kasih untuk sertifikatnya. Saya terima sebagai perwakilan dari kelompok 2. Semoga apa yang dari kelompok kami sampaikan bisa menjadi wawasan dan nilai tambah untuk Bapak Ibu sekalian mengenai digital marketing untuk UMKM. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih juga kepada Yonatan dan seluruh kelompok 2 karena sudah bersedia juga menjadi pembicara webinar hari ini. Nah, sebelum lanjut lagi, saya mengingatkan lagi kepada Bapak Ibu sekalian yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi terlebih dahulu karena agar bisa dikirim sertifikat dari kami. Nah, selanjutnya nih ada sesi foto bersama. Dimohonkan kepada para hadirin di sini untuk menyalakan kameranya agar kita bisa bersama-sama mengikuti sesi foto bersama ini. Mungkin dari operator dan atau panitia boleh di untuk Bapak Ibu dan hadirin sekalian, karena kita akan masuk ke sesi foto bersama, boleh di on cam-kan kameranya, dinyalakan kameranya. Baik, mungkin kita langsung saja ya. Mungkin yang belum bisa on cam ada kendala di jaringan atau bagaimana. Baik, untuk slide yang pertama terlebih dahulu, pada hitungan ketiga nanti saya akan ambil gambarnya ya. Oke, untuk slide pertama, mungkin boleh berpose juga Bapak Ibu biar lebih santai gitu, gak usah tegang-tegang banget. Oke. Oke, 1, 2, 3. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Oke, untuk yang slide kedua, 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada MC. Oke, terima kasih panitia karena sudah mendokumentasikan sesi foto bersama berikut. Ya, tak terasa webinar ini sudah di ujung acara. Saya selaku MC mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar, kepada seluruh panitia dan kepada Bapak Wendy juga. Saya Muhammad Dafar Guna selaku MC undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sudah boleh dipersilakan untuk live meetingnya. Terima kasih. Ya. Bu Fajar, terima kasih. Terima kasih banyak Pak sudah Ya. menjadi DPL Selamat dan ya. juga pembicara untuk kelompok Ya. kami. Kita rutin nanti satu kali lagi sekaligus penutupan hari apa ya? Penutupan hari apa? Tanggal 11. Ya. 11 Agustus Pak. Ya. Oke. Terakhir penutupan sekaligus. Nanti kita komunikasi ini tentang pembuatan laporan. Oh iya Pak. Nanti saya sampaikan. Ya. Oh nanti tanggal 11. ada meet lagi Pak, Zoom lagi gitu. Hari buat apa Pak? bahas laporan. Terakhir hari apa enaknya? Tanggal 11 itu hari apa ya? Rabu ya? Bukan ya? Sekarang 7, 8, 9, 10. Rabu. Rabu, iya. Boleh, nanti itu sekaligus sesuai jadwal kan, kita tanggal 11 selesainya. Nah, nanti sebelum tanggal 11 ini nanti saya sampaikan laporan itu, lembar pengesahan dan lain ya. Sudah buat? Belum ya? Belum kan? Nanti saya sampaikan. Belum. Terus ini recordnya yang pegang siapa? Saya Pak. Jonathan. Oke. Saya stop aja ya Pak ini. Ya.